Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi untuk uji kompetensi Ratkom, radio komunikasi, kita awali dari jenis-jenis dari radio dan juga untuk frekuensi yang akan kita pergunakan. Untuk radio yang biasa kita gunakan seperti ini, yang model seperti ini namanya adalah dual band, sedangkan yang seperti ini adalah manual band. Nah, untuk jenis radio yang seperti ini ya, ini yang di sebelah kiri ini adalah untuk membuka dan menutup atau volumenya, on off-nya. Lalu berikutnya untuk PTT-nya ada di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini untuk PTT-nya, dan berikutnya di sini ada untuk kegiatan untuk lampu, ya, terus untuk penggunaan penyetingan. Nah, sama dengan yang ini, yang single band itu juga sama. Yang ini dibuka ini untuk volumenya, ya, ini untuk volumenya. Baru ini digunakan tombol-tombol untuk melihat angka yang akan kita gunakan. Sedangkan untuk PTT-nya yang kita gunakan juga seperti ini. Terus untuk penyetingan, ya, untuk penyetingan radio ini, karena ini manual band, ini lebih mudah. Kita tinggal colok aja. Umpamanya di sini yang kita gunakan di 15959210. Nah, akhirnya ini sudah masuk di angka 15921 ya. Oke. Untuk penggunaannya, kalau yang dua band ini, dual ini, yaitu setelah kita buka di sini ada VFO dan Mister ini kita gunakan untuk menyeting, ya, untuk menyeting angkanya, ya, kita samakan angkanya. Terus untuk di sini ada tombol A dan B yang kita gunakan saat ini, umpamanya yang B, oke. Terus di sini ada 15, kita samakan 1592210. Nah, oke. Terus kalau bisa kita gunakan seperti ini, ya. Nah, ini cek 1 2 3. Ya, coba kita samakan frekuensinya. Cek 1 2. Ya. Cek 1 2. Cek 1 2. Nah, penggunaannya untuk radio ini, ketika kita mau bicara kita tekan dulu, ya, PTT-nya ini kita tekan, maka dia akan mengikuti kita. Contohnya 1212122. Oke. Yang ini juga sama, yang dual band ini juga sama. Cek 12112. Nah, ini penggunaannya radio komunikasi untuk digunakan bersama, seperti itu cara untuk penyetingannya. Terima kasih. Nanti dulu. Baik, untuk etika kita dalam berbicara di komunikasi radio ini, gunakan, ya, untuk penggunaannya. Kalau biasanya kalau di rapi maupun di orari itu ada kode-kodenya, ya. Sedangkan kalau yang biasa saya, karena saya itu biasanya di rapi, maka biasanya kami menggunakan kode 10, ya. Untuk pemanggilan kepada teman biasanya kita dulu, ya, atau yang akan kita panggil dulu siapa, baru kita. Contohnya ya, ini umpamanya dari teman kita mau manggil Juliet Zulu 13 Delta Oscar Romeo. Di sini Juliet Zulu 13 Oscar Surafot memanggil.
mau memanggil teman kita. Tapi kalau kita mau ingin laporan, ingin tahu bagaimana kondisinya di sekitar sana, maka kita gunakan kodenya. Jadi biasa kode 10 yang kita gunakan kalau dalam rapi. Juliet Solo 13 Oscar Serafot di sini. Untuk Juliet Solo 13 Delta Oscar Romeo. Untuk 10 2 10 4 10 15 itu biasanya kita gunakan. 10-2 maksudnya adalah penerimaan yang cukup baik. 10-4 benar, dapat dimengerti. 10-5 pesan yang disampaikan. Jadi umpamanya kita mau minta informasi, Juliet Solo 13 Olga Serafot menuju Juliet Solo 13 Delta Oscar Romeo. Untuk 10-14 nya mohon dibongkar ganti. Nah, ganti jangan lupa, ganti adalah tanda kita untuk mengirimkan pesan kepada teman kita supaya mereka bergantian, ya, supaya mereka mengerti kalau sudah waktunya untuk ganti informasi, supaya tidak saling bertubrukan atau saling bertatapan atau penumpukan. Nah, terus berikutnya kalau mereka menginformasikan atau setelah diberikan informasi, umpamanya cuaca cerah atau mungkin tentang keamanan di sana cukup lancar, baik, nah, terus untuk lalu lintasnya lancar, aman, terkendali, maka yang temannya akan menerima dengan kode 10 ini, umpamanya terima kasih 10-14 nya Juliet Solo 13 Delta Oscar Romeo 10-4 10-2. Itu maksudnya adalah pesan yang disampaikan sudah dimengerti dengan baik. Terima kasih, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Untuk jenis-jenis HT itu kita lihat beberapa jenis, ya, karena jenis HT itu bermacam-macam sekali. Bisa menggunakan UHF, bisa menggunakan VHF. UHF itu maksudnya adalah ultra high frequency, di mana frekuensi ini bisa memancarkan atau menembus pegunungan atau menembus lembah atau menembus dinding. Nah, atau maksudnya lebih luas. Sedangkan yang VHF itu jangkauannya juga sangat luas, semakin tinggi antenanya semakin lebih baik juga. Jadi untuk VHF ini semakin tinggi antenanya semakin baik untuk penggunaan direct. Sedangkan kalau UHF itu adalah segi kegiatannya ini justru lebih luas, ya, jangkauannya lebih luas, lebih tinggi daripada VHF, ya. VHF itu very high frequency, kalau UHF itu ultra high frequency. Terus untuk kelebihannya antara UHF dengan VHF itu saya kira jangkauannya lebih luas di UHF-nya. Dimana kalau VHF itu harus sejajar, ya, dalam rangkaian sejajar. Tapi kalau UHF itu sinyalnya itu bisa jangkauannya bisa lebih luas, karena frekuensi UHF itu sifatnya memantul, ya, sifatnya memantulkan suatu frekuensi. Ini sangat unggul sekali di pegunungan atau di ruangan-ruangan yang lebih tinggi lah. Jadi demikian. Kalau VHF itu sejajar, ya, sejajar itu bisa kita gunakan. Sedangkan frekuensinya tidak sembarangan untuk UHF ini, ya. Ini harus ada izin, ya, harus ada izin, di mana
ada di situ ada organisasi radio yang istilahnya yang legal ya, yang legal, yaitu ada Urari, dan juga ada RAPI. Itu radio komunikasi yang biasa yang mempunyai izin tertentu. Jadi mohon kepada teman-teman yang biasanya menggunakan radio komunikasi HT ini, tolong yang belum punya izin segera dapatkan izinnya di Urari maupun di RAPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.